Dalam Islam, kita memang diperintahkan sebagai seorang muslim itu untuk tidak memisahkan dunia dan akhirat. Hmm. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat ini berbunyi, sehingga saya ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, al-ayah, yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat sana. Beribadalah, sholat, puasa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Pokoknya semua yang baik-baik lakukan untuk mengejar akhirat, masuk surga. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nah, itu konsep dasar dalam Islam. Jadi memang sebagai seorang muslim, kita bukan berarti karena mau masuk surga, kemudian kita tidak urus dunia. Enggak, kita urus dunia dan ada aturan mainnya. Ada rulesnya di situ. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, semua dikontrol, gitu kan. Ini boleh, ini nggak boleh, misalnya. Nah, itu tinggal kita bagaimana mengatur itu semua. Dan dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, beliau dari umur 6 tahun kebetulan ibunya meninggal dan ayahnya meninggal waktu beliau masih di perut ibunya. Jadi dalam umur 6 tahun itu sudah yatim piatu. Kemudian disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib dari 6 sampai 8 tahun. Nah, di masa ini kebetulan kakeknya adalah seorang pemimpin kota Mekah. Sehingga beliau banyak belajar bagaimana memecahkan kasus-kasus di masyarakat. Karena seringkali beliau dihadirkan bersama kakeknya dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kota Mekah. Nah, umur 8 tahun meninggal si kakek, beliau mulai disponsori oleh pamannya namanya Abu Talib. Abu Talib ini orang miskin kebetulan dan punya banyak sekali keturunan yang harus beliau biayai. Maka Nabi Muhammad SAW mulai dari umur 8 tahun bekerja. Nah, di situ mulai mencari sumber income. Dan ini sebagai contoh karena beliau adalah Nabi, suri tauladan. Dari beliau mulai bekerja, waktu itu kebetulan yang sangat populer dan butuh skill dan juga memiliki income yang sangat mudah untuk didapatkan itu jadi pengembala kambing. Dan beliau sendiri bersabda tidak ada satu nabi pun kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Karena mereka itu kan menjaga amanah, domba yang diamanahkan, kemudian bisa bertafakur memikirkan ciptaan langit dan bumi kalau lagi memberikan makan gembalaannya. Intinya beliau menjadi pengembala kambing dari umur 8 sampai umur 21 tahun. Ada beberapa riwayat menyebutkan sampai umur 25 tahun. Kalau kita ambil riwayat yang pertama saya 21 tahun berarti ada 13 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk mencari income. Gitu kan. Dan itu urusan dunia. Karena beliau butuh untuk income beliau dan juga membantu pamannya Abu Talib yang kurang mampu. Nah, dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun dinobatkan jadi nabi di umur 40 tahun. Itu 19 tahun. Dari 21 sampai 40 itu beliau berbisnis. Dan di saat itu beliau masih sangat muda, 19 tahun masih sangat muda, tapi beliau berbisnis. Dan beliau melihat rupanya Mekah ini terbagi di pasar itu antara penjual, bisnis sama konsumen saja. Jadi dan selalu saja bisnis ini produknya didatangkan dari luar. Kalau kita seperti impor, semuanya impor. Maka beliau mendatangkan satu metode baru di bisnis Mekah. Beliau pun akhirnya mengiklankan kalau saya akan pergi bisnis ke negeri Syam waktu itu. Sekarang 4 negara, Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania. Dulu namanya negeri Syam. Orang Mekah suka ke negeri Syam, mereka bawa harta mereka emas dan perak, bawa ke negeri Syam, beli produk di sana, bawa ke Mekah. Nah, jadi mereka bawa uang cash, bawa produk pulangnya. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW ubah metode itu. Beliau uang yang dititipkan diinvestasikan ke beliau beli produk Mekah, produk lokal, dibawa ke negeri Syam dalam bentuk produk. Dari beliau tidak bawa uang, kemudian dijual di negeri Syam, untung beli produk Syam dibawa ke Mekah. Dan akhirnya beliau menjadi pembisnis yang paling berhasil lah di masa itu. Dan itu 19 tahun dari masa hidupnya. Wow. Dan setelah 40 tahun pun menjadi nabi, beliau tetap memotivasi para sahabatnya untuk berdagang, berusaha, punya income. Ada banyak hadis beliau yang memotivasi itu. Di antaranya beliau mengatakan, sungguh seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian pergi ke gunung, mengambil ranting-ranting kering, kemudian diikat dan dipikul di pundaknya, dijual di pasar, itu jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis. Jadi ada motivasi untuk ayo bergerak, ayo bekerja gitu ya. Jadi dalam agama Islam itu memang disuruh kita bekerja mengejar dunia tapi tidak melupakan akhirat. Nah, salah satu korelasinya misalnya antara kalau orang muslim itu kalau dia taat ya ini, dia kalau lagi bisnis, lagi meeting segala macam, nah tiba waktu sholat dia break untuk dia kerjakan sholat. Nah, itu berarti pengimbangan antara dunianya dan akhiratnya.